Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih kepada Tuhan mendapat kehormatan untuk mendengarkan firman Allah, membantu kami, firman Allah membantu kami mengerti dan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan tema membangun diri untuk bisa menjadi rendah hati. Membangun diri untuk bisa menjadi rendah hati. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3 menjadi nats pembacaan firman Allah pada kesempatan ini. Tentang daging, persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangunnya. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tema kita adalah membangun diri untuk bisa menjadi rendah hati. Apa makna tema ini? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kerendahan hati adalah sebuah proses di mana kita melawan diri kita sendiri. Kerendahan hati adalah sebuah perlawanan dalam diri kita di mana kita terjadi pertikaian antara kita dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena manusia setelah jatuh dalam dosa, itu manusia lebih berorientasi kepada diri sendiri atau dikenal dengan egosentris. Maka kita harus menyadari bahwa dengan demikian, maka umumnya manusia merasa lebih baik dari orang lain. Maka umumnya manusia lebih benar, merasa lebih benar dari orang lain. Bahkan manusia merasa lebih pandai dari orang lain. Itu sebabnya saya katakan makna tema kita adalah kerendahan hati, membangun diri untuk bisa menjadi rendah hati. Karena kerendahan hati adalah proses di mana kita menyangkal diri kita sendiri. Tanpa kita sadari bahwa arogansi dan kesombongan dalam diri kita itu sudah ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan yang kedua, apa makna tema khotbah ini? Saudara, kerendahan hati adalah proses perjuangan seumur hidup. Jadi ketika kita ingin membangun diri kita untuk menjadi lebih rendah hati, maka itu adalah proses seumur hidup. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa satu kali kelak kita dalam hidup kita pasti posisi adalah rendah hati. Bisa saja kita tampilkan gaya dan model kita serta tutur kata kita sepertinya kita rendah hati. Tetapi di pandangan Tuhan kita mengetahui kalau gaya dan model kita adalah sedang mengelabui mata orang, sedang mencoba memanipulasi mata orang dengan gaya kita supaya kita terlihat rendah hati. Itu sebabnya saya katakan kerendahan hati adalah proses perjuangan seumur hidup. Kadangkala kita bisa rendah hati di momen tertentu, tiba-tiba dalam durasi yang sangat singkat kita bisa menjadi sombong. Sebuah contoh saja, ketika Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu aku ini siapa? Maka semua ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab Yeremia, dan ada yang menjawab salah satu daripada nabi.
Tetapi Yesus bertanya lagi, menurut kamu siapa aku, Simon? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah. Yesus katakan demikian kepada Petrus. Bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapa yang menyatakannya. Baru saja Petrus mendapatkan sanjungan daripada Tuhan. Baru saja Petrus mendapat apresiasi daripada Tuhan. Dan setelah itu Yesus katakan kepada para murid, dalam beberapa waktu yang akan datang, saya akan dianiaya dan akan diserahkan untuk disalib. Maka Petrus berkata kepada Yesus, sekali-kali tidak ada yang akan menganiaya. Apa yang Yesus katakan? Hanyalah engkau, hai iblis, engkau memikirkan apa yang engkau tidak patut pikirkan. Baru saja mendapat sanjungan dalam waktu yang singkat, di momen yang lain dia terjatuh dengan kesombongan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kerendahan hati itu adalah proses seumur hidup. Dalam momen tertentu kita bisa sukses dengan rendah hati, tetapi bisa dalam durasi singkat kita gagal dalam kerendahan hati. Kita kembali kepada habitat kita dengan kesombongan. Jadi saudara, kita perlu belajar bahwa kerendahan hati itu adalah sesuatu yang perlu dibentuk dari waktu ke waktu. Tidak semua orang bisa sukses dengan kerendahan hati dari waktu ke waktu. Tidak semua orang sukses rendah hati dari hari ke hari. Kadang dia bisa rendah hati di muka karyawannya, kadang dia bisa rendah hati di hadapan orang lain, tetapi dia menjadi arogansi di rumah sendiri. Kadang dia bisa rendah hati di perusahaan, tetapi dia bisa menjadi angkuh di sebuah lingkungan yang lain. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa kerendahan hati adalah sesuatu yang bersifat permanen, karena kerendahan hati adalah proses perjuangan seumur hidup. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita terus berjuang untuk rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu penting bagi kita bahwa Allah senang kepada kita yang rendah hati. Mengapa kita perlu membangun rendah hati ini? Alkitab katakan mengapa? Pertanyaan ini harus dijawab. Mengapa kita perlu membangun rendah hati? Di dalam ayat yang pertama, kita semua mempunyai pengetahuan. Rasul Paulus bicara kepada Korintus, jemaat Korintus, karena mereka tahu benar tentang hukum-hukum Tuhan, tentang korban-korban persembahan, dan mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan. Dalam konteks ini mereka sangat hebat, sehingga Rasul Paulus katakan kita semua mempunyai pengetahuan. Kenapa Rasul Paulus katakan kata kita di situ? Kenapa jemaat? Karena jemaat di Korintus merasa lebih pintar tentang pengetahuan ini. Jemaat di Korintus merasa lebih bagus dari yang lainnya. Jemaat di Korintus merasa lebih hebat dari yang lainnya. Maka Rasul Paulus katakan kita semua mempunyai pengetahuan. Saudara yang kekasih, kita semua mempunyai pengetahuan akan, dikatakan kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat kita menjadi sombong. Jadi kita juga mempunyai pengetahuan. Kata kita perlu kita lingkari, berarti bukan saja jemaat Korintus terlibat kepada Paulus, terlibat kepada Apolos, dan terlibat kepada orang-orang percaya pada saat itu. Memiliki pengetahuan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang kita tidak sadar dalam diri kita jatuh dalam sebuah kesombongan disebabkan kita memiliki satu bidang pengetahuan.
Seperti jemaat di Korintus, dia memiliki satu bidang pengetahuan dan dia sudah merasa bahwa dia banyak tahu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan banyak pengetahuan dan kita tetap menjaga dalam kerendahan hati. Kita tetap jaga rendah hati. Saya beri contoh saja, saudara. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira saya mengenal seseorang dan dia memfasilitasi kami untuk berenang di Ancol. Semuanya dia biayain. Orangnya performnya tidak masuk hitungan. Begitu bertanya, dia hanya pendidikan sekolah dasar, kelas 5 SD. Tapi waktu dia pergi ada banyak pengikutnya. Dia membiayai semuanya. Pak Pendeta mau makan apa aja silakan. Dari segi pengetahuan dia kelas 5 SD. Tapi saudara, dari segi bisnis, dia bisnis sukses di Mangga Besar. Dia punya banyak toko. Dia punya banyak usaha. Memang dari segi ilmu pengetahuan yang di edukasi yang dia jalani dia gagal. Tetapi dari segi bisnis dia sukses. Itu menunjukkan kepada kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan percayakan kita mahir dalam satu bidang, bukan berarti kita memiliki hak untuk meremehkan orang lain karena bidang yang kita miliki. Kita harus tahu bahwa orang lain pun memiliki pengetahuan, orang lain pun memiliki keberhasilan dalam bidang yang lain. Hanya Tuhan yang tahu semua bidang, bukan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan kita semua mempunyai pengetahuan. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Untuk menyadarkan jemaat di Korintus bahwa bukan cuma kamu yang tahu, tetapi kami juga tahu. Bukan cuma engkau yang tahu, kami juga tahu tentang hal ini. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing dalam hidup ini. Kita bisa hebat di bidang ini, tetapi bukan berarti dengan bidang yang kita miliki kita bisa klaim lebih hebat dari orang lain. Karena orang lain juga memiliki bidangnya sendiri. Contoh dalam rumah tangga. Seorang ayah, dia pintar dalam mencari uang. Dia mendapatkan uang banyak untuk dibawa ke rumah. Tapi kadang-kala dia tidak tahu bahwa seorang istri mempunyai pengetahuan yang luar biasa untuk menjaga anak-anaknya. Coba kalau kita tukar. Satu hari aja seorang ayah tinggal jaga anak-anaknya. Maka seorang ayah akan bilang begini, lebih baik saya kerja sepanjang hari, walaupun pekerjaan begitu berat, saya lebih bisa. Seorang ibu akan gendong anaknya sambil masak dia kasih ini, dia bisa ke kulkas, dia ambil bahan lagi, terus abis itu sambil gendong anak dia cuci piringnya, dia siapkan, dan waktu suami datang tiba-tiba kita bisa lihat suami sudah tahu ada di meja makan. Apakah kita sebagai suami mampu melakukan itu? Kalau dibalik juga, kalau ada seorang istri merasa lebih hebat daripada suaminya, kalau begitu tukar, dia gantian, dia kerja. Saya katakan belum tentu juga dia mampu melakukan seperti apa yang suami lakukan. Jadi dengan kata lain, bahwa dalam diri kita masing-masing Tuhan berikan kelebihan.
Masing-masing Tuhan tempatkan satu bidang, bahkan ada yang beberapa bidang yang kita miliki. Tetapi dengan seperti itu bukan berarti ketika kita lebih dari orang lain, kita bisa menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Seorang bos di perusahaan, dia perlu seorang satpam untuk menjaga pabriknya, menjaga rumahnya, supaya aman. Seorang pengusaha, dia perlu seorang manajer untuk memanage perusahaannya. Itu artinya ayat ini mengajar kepada kita bahwa kita memiliki kelebihan kita masing-masing. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi dengan seperti ini kita harus menyadari diri kita untuk bisa memberikan apresiasi kepada orang lain, bahwa orang lain juga memiliki kelebihan. Ada sebuah pertanyaan, apakah ada orang bodoh di dunia ini? Terkecuali dia karena ada kelainan mental. Jawabannya tidak. Kenapa? Yang ada adalah orang yang tidak tahu bidang yang kita ketahui. Jadi kalau saya katakan bahwa saya mengetahui bidang ini, satu bidang ini, bukan berarti kita mengklaim orang lain bodoh disebabkan karena pemahaman bidang ini kita paham. Itu maksudnya. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi seseorang itu bodoh disebabkan bidang yang kita pahami ini adalah bidang yang kita kuasai. Tetapi sebaliknya, kita juga harus tahu bahwa orang itu punya bidang masing-masing. Dia punya bidangnya sendiri. Waktu dia punya bidangnya sendiri, apakah kita juga bisa berkata dia lebih hebat dari kita? Enggak. Bahwa kita punya bidang masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua dalam dunia ini kita ketahui. Jangankan dunia ini, dengan diri kita sendiri tidak semua kita tahu. Tapi ada orang yang tahu tentang diri kita. Jadi apakah kita berkata apakah ada orang bodoh di dunia ini selain mental ya? Jawabannya tidak. Dengan kata lain, semua orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Kita bersyukur di tengah-tengah kelebihan yang kita miliki, Tuhan mempercayakan berkat-berkat secara jasmani dalam hidup kita. Dan berkat-berkat jasmani yang Tuhan percayakan kepada kita bukan berarti memudahkan kita untuk menilai orang lain bodoh. Karena kita harus tahu, orang itu juga punya kelebihan yang belum tentu kita bisa menguasai seperti apa yang dia punya. Makanya Rasul Paulus dibilang kita semua mempunyai pengetahuan. Pantaskah kita menilai orang lain bodoh? Hanya karena alasan ilmu yang kita miliki, hanya karena alasan pengetahuan yang kita miliki, hanya karena alasan apa yang kita punyai, pantaskah kita menilai orang lain bodoh? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi sebuah jawaban bagi kita. Pantaskah kita menilai orang lain bodoh? Karena kita mempunyai ilmu satu bidang atau dua bidang itu. Jawabannya tidak. Dan sebaiknya anak Tuhan memahami ini. Tidak baik menilai orang lain bodoh. Kita boleh baik dalam bidang yang Tuhan percayakan,
Tapi kita juga harus akui bahwa mereka juga, orang lain juga punya kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada dia tentang bidang yang lain. Seorang eksakta, dia pintar dalam ilmunya. Tetapi seorang eksakta belum tentu dia mahir untuk alat musik. Belum tentu. Kalaupun dia mahir dalam eksakta, maka dia harus melihat bahwa musik juga, orang yang main musik itu kita juga paham, dia juga mahir. Cuma kemahirannya berbeda. Para pemain musik mahir dengan lentingan musiknya, eksakta mahir dengan bidangnya. Sama-sama punya kemahiran. Jadi dengan kata lain bahwa ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki tidak bisa mewajarkan kita untuk menilai orang lain bodoh, disebabkan karena ilmu yang kita punya ini tidak boleh kita bilang dia juga harus punya ilmu yang sama seperti kita, karena Tuhan memberikan keunikan kepada kita masing-masing dengan ilmu dan bidang yang kita pahami. Jadi tidak wajar bagi kita untuk menilai orang lain bodoh disebabkan dasar pengetahuan yang kita punyai. Karena orang itu juga punya ilmu yang tidak kita punyai. Mengapa kita tidak boleh sombong? Itu dikatakan begini, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Dikatakan tetapi kasih membangunnya. Mengapa kita tidak boleh sombong? Kata sombong pusiooi. Kata pusiooi itu sebenarnya saudara sebuah kata yang digunakan untuk sebuah balon yang ditiup. Begitu dia ditiup menggelembung besar, tersentuh saja oleh sebuah jarum atau yang lainnya, mudah pecah. Jadi kata pusiooi ini adalah sebuah balon yang ditiup begitu besar dan dianggap sudah jadi besar. Semakin ditiup semakin besar, semakin ditiup semakin besar dan diikat. Apakah semakin besar itu tidak rentan pecah? Rentan. Tersentuh saja pecah. Kenapa kita diajar oleh Alkitab supaya tidak sombong? Sebab ketika kita sombong, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tersentuh saja kita, terkelitik saja kita, terkutik saja kita mudah hancur. Seperti balon yang tersentuh saja, maka kita mudah hancur. Dan waktu kita mudah hancur, kita mudah ditertawakan orang lain, kita mudah dikucilkan orang lain, dan kita mudah diberikan pandangan penilaian orang lain tentang kita. Orang bisa bilang gitu, sombong sih lu. Dulu waktu susah begitu rendah hati. Begitu udah kaya, sombongnya minta ampun. Tersentuh saja, mampuslah. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan, ketika kita memposisikan diri kita lebih dari orang lain, kita memposisikan diri kita sombong, saudara tahu, tidak ada orang yang tertarik dengan orang yang sombong. Walaupun tidak didoakan dalam hati orang-orang itu, ada sesuatu pernyataan-pernyataan di benaknya. Ya. Satu kali juga dia seperti balon yang ditiup, tersentuh saja, pecah. Sakit dia nanti. Saudara, perenungan ini mengajar kepada kita supaya kita membangun diri kita untuk
rendah hati. Alkitab bilang seperti itu. Maka kita lihat dalam kebenaran firman Allah, jemaat di Korintus merasa lebih paham daripada yang lain. Maka Rasul Paulus bilang, kita semua mempunyai pengetahuan yang. Maka ayat 2, dia bilang begini, ketika kita pusioi itu, merasa diri lebih baik, itu seperti balon yang ditiup dan tersentuh saja, meledak. Maka ayat 2 bilang begini, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan. Rasul Paulus menyindirnya dengan bahasa begitu. Ketika seorang punya fusioi ini merasa diri lebih dari orang lain, sebenarnya Rasul Paulus bilang, oh semakin dia merasa diri lebih, sebenarnya dia belum seperti apa yang diharapkan. Belum mencapai pengetahuan. Itu yang Rasul Paulus katakan. Jadi penting bagi kita untuk kita jaga ini. Karena ini adalah sebuah perjuangan. Kita bukan bilang kita pasti bisa, tidak. Tetapi kita adalah perjuangan dan ini melawan diri kita sendiri untuk tetap rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama bukan saja jemaat, bisa juga hamba Tuhan, ya, makin dipakai Tuhan timbul sebuah kesombongan dan lain sebagainya. Nah, tentu kita memahami istilah sombong di sini adalah fusioi, seperti balon yang ditiup makin besar, makin besar, makin besar. Begitu tersentuh jarum saja, ketahuan nggak ada apa-apanya di dalam balon itu, hanya angin. Apakah kita memiliki hak untuk menilai orang lain sombong? Jawabannya tidak. Kenapa, saudara? Jawabannya tidak. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita menilai orang lain itu sombong, atas dasar penilaian kita yang dibangun berdasarkan satu bidang ini, sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Bahwa tidak semua kita tahu. Saya ingin ulangi, apakah kita memiliki hak untuk menilai orang lain sombong? Jawabannya tidak. Kenapa? Sebab ketika kita menilai orang lain sombong, dengan penilaian yang kita miliki, dengan standar yang kita miliki, sebenarnya kita sudah merendahkan diri kita sendiri, sudah mendedikasikan diri kita sendiri, mengidentifikasikan diri kita sendiri sombong. Jadi waktu kita menilai orang lain sombong, sebenarnya kita merasa lebih rendah dari orang itu. Padahal sebenarnya pada saat kita merasa lebih rendah dari orang itu, di saat itulah kita menginformasikan kepada diri kita bahwa kita sombong. Enggak gampang, saudara, kalau kita memahami kesombongan ini. Hanya Allah sebenarnya yang bisa memposisikan dirinya seperti itu, tetapi Allah pun tidak. Allah dengan kemampuannya yang sangat luar biasa tidak pernah memposisikan dirinya sombong. Apa yang tidak dimiliki oleh Allah sebagai pencipta, semuanya dia miliki. Tetapi dalam diri Allah, dia tidak memposisikan dirinya sombong. Jadi saudara, ketika kita memposisikan orang lain itu sombong, sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita sendiri, sedang mendedikasikan diri kita sendiri bahwa kita sebenarnya sombong. Kenapa? Karena kita merasa lebih rendah hati dari orang lain. Merasa diri lebih rendah hati dari orang lain itu pun sebuah kesombongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita mengerti ini.
kita tidak punya hak untuk menilai orang lain sombong. Allah lah yang tahu siapa sebenarnya yang sombong. Apakah orang yang menilai orang lain sombong, atau memang benar-benar orang itu sombong? Tidak. Saudara, dari perenungan firman Allah memberikan gambaran kepada kita untuk kita membangun diri kita dengan kerendahan hati. Bagaimana kita membangun diri kita dengan kerendahan hati? Alkitab bilang ini, tetapi kasih membangun. Kenapa dikatakan kasih? Karena ketika kita membangun kasih, kita tidak akan menilai orang lain bodoh. Ketika kita membangun kasih, kita tidak akan menilai orang lain sombong. Ketika kita membangun diri kita dengan kasih, kita tidak punya sesuatu untuk mengidentifikasi orang lain itu angkuh dan lain sebagainya. Hanya kasih. Jadi bagaimana kita membangun kerendahan hati? Bangun kasih. Allah jadi manusia itu membangun kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Itu membangun kasih, membangun di mana kita bisa memahami sesama kita, bisa memahami orang lain, tidak bisa melihat orang lain itu rendah disebabkan karena status sosial, tidak. Tidak bisa menilai orang itu bodoh hanya karena dia tidak memiliki keberuntungan dalam hidup ini, tidak. Tetapi kita harus sadari bahwa orang yang itu seperti itu pun memiliki kelebihan yang belum tentu kita punya kelebihan. Seorang yang naik mobil Alphard, dia berjalan dengan mobil Alphard. Sepanjang perjalanannya dia tidak bisa tidur. Tetapi dia lihat tukang beca di bawah pohon yang sedang tidur. Dia berkata kepada supirnya, enak sekali itu tukang beca, dia bisa tidur. Pernyataan ini memberitahu kepada kita bahwa semua orang memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 hal yang perlu saya simpulkan pada kesempatan ini. Pertama, batasi diri kita untuk menilai orang lain itu sombong. Batasi diri kita untuk menilai orang lain bodoh. Batasi. Hargai orang, karena kita tahu dia punya kelebihannya masing-masing. Kelebihan kita bukan berarti kita punya hak dan mewajarkan untuk menilai orang lain bodoh. Kelebihan kita bisa rendah hati bukan berarti kita punya hak untuk menilai orang lain sombong. Karena ketika kita menilai orang lain sombong, sebenarnya kita merasa lebih hebat dari orang itu, dan berarti kita juga jatuh dalam kesombongan. Yang kedua, sadarilah tidak ada orang bodoh dalam hidup ini, kecuali cacat mental tadi saya sampaikan. Toh itu juga harus kita hormati dan kita hargai kelainan-kelainan ini. Kenapa? Karena ada, saudara yang dikasih, karena setiap orang mempunyainya kelebihannya masing-masing. Kita berada, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus sadari ada orang-orang di sekitar kita, saya yang juga mahir. Mungkin juga mereka tidak bisa seperti yang saya di mimbar ini, tapi juga saya harus pahami mereka juga punya kelebihan masing-masing. Jadi sadari. Yang ketiga, semakin kita merasa lebih hebat dari orang lain, semakin kita tidak ada apa-apa. Semakin kita merasa lebih hebat dari orang, garis bawahi, semakin kita merasa lebih hebat dari orang lain, sebenarnya semakin kita tidak ada apa-apa. Itu sebabnya semakin hebat seharusnya kita merasa semakin hebat kita, seharusnya kita semakin rendah hati.
Jangan seperti balon yang ditiup. Begitu kena payung, kena jarum, cepat pecah. Karena rupanya di dalamnya hanya angin. Biarlah perenungan firman yang sederhana ini memberikan pengertian kepada kita. Mari kita bangun hati kita dengan rendah hati. Allah jadi manusia. Dia siap mati di kayu salib. Dia mengosongkan dirinya. Dia yang setara dengan Allah. Dia tidak menggunakan kesetaraan dengan Allah untuk siap mati di kayu salib. Demi siapa? Demi kita. Untuk apa? Supaya kita diselamatkan. Bukankah itu bukti dari kerendahan hati Allah? Dia menjadi manusia. Siapakah kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa kalau tanpa Tuhan. Keberadaan kita semua karena Tuhan. Sebabnya firman Allah mengajar kepada kita. Dia katakan ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kami. Kami belajar firman Allah pada kesempatan ini untuk mengajar kepada kami, untuk membangun diri kami rendah hati, sehingga kami tidak bisa menilai orang lain sombong dan menilai orang lain bodoh. Kenapa? Karena kami tahu bahwa keberadaan kami karena Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus, membuktikan begitu luar biasanya Tuhan. Di dalam keberadaanmu sebagai Allah, Engkau mau menjadi manusia. Dan Engkau mengosongkan diri menjadi seorang hamba untuk kami diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap ikut perjamuan. Haleluya.